Kabupaten Banyuasin memiliki luas kurang lebih 11.875 km persegi yang terbagi dalam 21 kecamatan, 16 kelurahan, dan 288 desa. Memiliki banyak potensi, terutama potensi UMKM. Salah satu wilayah pemekaran yakni Kelurahan Rawamaju yang memiliki kurang lebih 5.069 jiwa, terdiri dari 1.283 kepala keluarga, 4 rukun warga, dan 24 rukun tetangga. Rawamaju menjadi salah satu wilayah sentra produksi tahu untuk memenuhi suplai tahu di Kabupaten Banyuasin dan kabupaten sekitarnya di wilayah Sumatera Selatan. Untuk produksi dan distribusi tahu dari Rawamaju ini, perharinya bisa menghabiskan hingga 2 ton kacang kedelai. Saudara, berkembangnya sektor perekonomian di wilayah Sumatera Selatan tentunya tidak lepas dari peran serta para pelaku industri kecil dan menengah yang bergulir di dalamnya. Salah satunya sentra industri olahan tahu yang ada di Kelurahan Rawamaju, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin. Di sini kurang lebih terdapat 14 pelaku UMKM yang mengolah olahan tahu dan hampir setiap harinya dapat memproduksi hingga 2 ton tahu. Seperti apa industri olahan tahu di Kabupaten Banyuasin? Kita saksikan ini Sriwijaya. Perkembangan zaman tak lantas membuat warga di sini latah mengikuti perubahan arus. Sebagian besar warga masih mempertahankan kearifan lokal dalam beraktivitas. Para pelaku usaha tahu di daerah ini rata-rata sudah melakoni pekerjaannya selama puluhan tahun dan masih menggunakan cara yang tradisional dengan peralatan-peralatan yang juga tradisional. Ada sebanyak 8 sentra produksi tahu di wilayah Kelurahan Rawamaju ini. Salah satunya yang terbesar adalah milik Siswanto. Dari rumah produksi tahunya, dalam sehari Siswanto mampu menghabiskan sebanyak 350 hingga 500 kg kacang kedelai untuk memproduksi tahu. Semua proses pengerjaan tahu ini dilakukan dengan peralatan dan cara yang masih sangat tradisional. Salah satunya masih menggunakan alat cetakan tahu yang terbuat dari kayu dengan ukuran yang sudah ditentukan. Rata-rata ukuran kotak kecil berukuran 4 x 4 cm dan ukuran besar 10 x 10 cm. Kepada kami, Siswanto menceritakan awal mula ia menekuni dan mengembangkan sentra usaha tahu yang telah dirintisnya ini. Kalau usaha tahu ini mulai dirintis 2015. Dulu kami usaha kemplang, bangkrut jadi beralih ke tahu.
Alhamdulillah nyampe sekarang. Karena saya mandang tahu itu prospeknya satu bagus, kedua prosesnya cepat, jadi perputarannya lebih cepat. Awalnya kami dulu pernah belajar di Bandung. Kalau untuk kacang kedelainya antara 350 sampai 500 kg Per hari itu, Pak? per hari. Itu menghasilkan berapa banyak? Kalau untuk tahunya kurang lebih sekitar 10 ribuan lah, Bu. 10.000 potong biji. 10.000 potong? Iya. Kemudian nanti didistribusikannya kemana saja? Khusus untuk Sumatera Selatan aja. Kalau kami khusus tahu kami itu cuman dikukus, Bu. Dikukus. Jadi kalau misalkan tidak habis, besoknya kami ganti air dikukus lagi. Ya, Balai POM biasanya 2 bulan sampai 3 bulan sekali ke sini. Datang ke sini? Iya. Mengecek hasilnya? Ya, itu pun waktunya kami tidak tahu karena mereka sidak, Bu. Kadang pernah malam, kadang pernah sore, kadang pernah pagi kayak gini. Ya, jadi kami tidak tahu mereka datangnya kapan. Dari 4 jenis produksi tahu, Siswanto memproduksi jenis tahu putih yang dibuat dari bahan baku sari kedelai yang dipadatkan. Prosesnya diawali dengan perendaman kacang kedelai minimal selama 4 jam. Kemudian kacang kedelai yang sudah direndam, digiling, dan direbus sampai mendidih. Lalu dilakukan penyaringan atau pemisahan santan dan ampas. Barulah masuk ke proses pembekuan, lalu dicetak. Setelah itu dikukus minimal 4 jam dan menjadi tahu-tahu seperti ini.
Menurut Siswanto, bahan baku kedelai terutama kedelai lokal belum bisa memenuhi kebutuhan produksi yang rata-rata mencapai 350 hingga 500 kg per hari. Sehingga ia mengaku masih menggunakan kedelai impor. Kalau kendalanya kami cuman di bahan baku. Ya, harga kacang kedelai sekarang kan tinggi. Nah, kami kendalanya di situ. Kemarin kami masih bisa menaikkan harga. Kalau untuk sekarang kayaknya sudah berat karena harganya sudah terlalu tinggi. Kami paling-paling mengurangi keuntungan. Harapannya pemerintah bisa menurunkan harga kacang kedelai. Jadi kami bisa produksi maksimal. Melihat secara langsung proses produksi tahu di Rawamaju ini, kami menyaksikan bahan-bahan baku yang digunakan oleh perajin di sini tidak sama sekali menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti formalin. Saudara, olahan panganan tahu ini seperti kita ketahui sangat rentan sekali terhadap penggunaan bahan pengawet ataupun formalin. Karena memang teksturnya yang begitu lembut dan mudah sekali hancur. Namun, para pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Rawamaju ini, produksinya diawasi secara berkesinambungan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, setelah diproduksi dengan proses pengerjaan sejak pagi hingga sore hari, malamnya produksi tahu ini langsung segera didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di wilayah Banyuasin atau wilayah sekitarnya. Karena memang ketahanan tahu ini hanya terbatas, maksimal 3 hari saja.
Memproduksi tahu secara non-stop, Siswanto hanya memiliki pekerja inti sebanyak 8 orang, yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya. Di antaranya, 4 orang yang bertugas untuk memasak, 1 orang bertugas menggiling, 2 orang mencetak, dan 1 orang lagi menyusun tahu-tahu ini. Sekitar 4 tahun, 5 tahun lah, masih 5 tahun ya. Bapak, di sini kan ada bagian-bagiannya. Bapak biasanya ngerjain apa nih? Aku bagian apa? Bagian percetakan. Ya. Jadi seperti apa prosesnya, Pak? Prosesnya tuh kita kan paling nunggu kembang jadi. Sudah itu kita bentangki kain, kita bentuk, kita masukin. Sudah itu ditimpa, dibalik. Baru kalau udah keras dibuka. Gitu. Ya gampang-gampang susah lah. Tapi kalau belum biasa ya mungkin agak susah juga. Gitu. Karena udah biasa itu. Dari mulai proses awal sampai akhir. Kalau saya bekerja biasanya jam 8 sampai jam 3, jam 4. Kalau lagi pesanan banyak ya bikin banyak. Kalau dikit ya dikit juga gitu. Itu ukurannya variasi juga, ada yang 50 kali 50, ada yang 48, ada yang 49. Untuk pengembangan sentra industri tahu di Rawamaju ini, tentu perlu adanya terobosan-terobosan teknologi dan permodalan yang memadai. Hal ini tentu tak lepas dari dukungan pemerintah setempat, sehingga intervensi program dari pemerintah dan lembaga lainnya sangat dibutuhkan agar nantinya menjadi mata pencaharian utama masyarakat dan meminimalisir dampak permasalahan seperti limbah, membuka lapangan kerja, hingga dapat juga terintegrasi dengan program wisata edukasi. Kalau yang pertama, warga dari Kelurahan Rawamaju ini sebagian besar itu keturunan Jawa Sumatera. Ada yang orang tuanya dulu dari Jawa, itu berkembang sehingga di Rawamaju ini 90% keturunan Jawa. Jadi kalau potensinya itu kebanyakan warga di sini, yang warga lama-lama itu bekerja sebagai UMKM, yaitu ada usaha tahu, usaha tempe, usaha keripik, dan petani sayur mayur. Dan ada juga yang sudah lama di sini nanam karet sehingga nyadap karet ada juga. Jadi namun sebagian besar warga di sini itu kebanyakan UMKM seperti tahu tempe. Meski usaha yang dilakoni warga Rawamaju tidak selamanya berjalan mulus karena harga kacang kedelai yang saat ini mengalami kenaikan. Namun para pelaku UMKM tahu ini masih bisa terus bertahan, tentu saja dengan nilai keuntungan yang lebih menurun. Dan tidak dapat dipungkiri, sentra produksi tahu yang ada di Kelurahan Rawamaju, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi usaha mikro kecil dan menengah yang dikembangkan oleh warga setempat. Pemirsa, saya sudah mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana sentra industri kecil olahan tahu yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan ternyata sentra industri kecil ini mampu mendongkrak perekonomian bagi warga sekitar dan tentunya wilayah Sumatera Selatan dan menjadikan UMKM naik kelas. Akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja ini Sriwijaya undur diri dan sampai jumpa.